Saya tidak takut mengakui saya merasa tidak pantas saya menjadi imam sholat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas. Karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai hal-hal yang memang bersifat perbandingan agama ataupun hal-hal yang memang urgensi. Saya tidak ingin terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dari kesalahpahaman dalam setiap hal. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah mengklik video ini. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan dan membentengi kesesatan akal sehat. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan hal besar yang akan terjadi di tahun depan, yaitu mengenai tentang pilpres ataupun cawapres dan capres. Sahabat, ini sangat menarik untuk kita bahas sehingga sahabat-sahabat bisa berpikir kritis, sehingga sahabat-sahabat bisa berpikir secara objektif dengan menggunakan akal sehat. Kesampingkan dulu emosional, tapi gunakan akal sehat untuk menentukan pemimpin 5 tahun ke depan. Baik sahabat, ini kita akan mengambil sudut pandang ketika ketiga capres kita ini disuruh menjadi imam sholat. Saya yakin ketiga capres ini pasti pernah disuruh menjadi imam sholat tanpa terkecuali, karena dalam Islam itu yang pada hakikatnya yang harusnya memimpin sholat berjamaah ataupun menjadi imam di masjid utama ataupun di masjid terbesar di suatu daerah, yaitu adalah presiden. Pada zaman Nabi, yaitu Nabi sendiri yang memimpin di Masjid Nabawi. Nabi sendiri yang menjadi imam 5 waktu di sana. Dan memang pada hakikatnya kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang Islam, yang berhak, yang memiliki otoritas pertama untuk menjadi imam di suatu daerah tempat si imam ini tinggal ataupun tempat presiden ini tinggal, yaitu presiden itu sendiri. Adapun kalau misalkan dia merasa kurang, bisalah ditunjuk imam rawatib namanya, ataupun daerah-daerah tertentu maka itu ditunjuk imam rawatib. Pastinya setiap provinsi itu memiliki masjid terbesarnya masing-masing. Kalau misalkan di Indonesia, karena kita mayoritas beragama Islam. Baik sahabat, ini kita melihat dulu dari capres nomor urut 3. Dari 3, 2, 1. Jadi tidak selamanya dimulai dari 1, tapi kita mulai dari 3. Dan hal ini juga terinspirasi dari pembacaan juara sahabat, yaitu juara ketiga duluan yang diumumin. Juara ketiga jatuh kepada, kemudian juara kedua, dan pada akhirnya baru juara ke-1. Jadi kita ambil konsep itu, kita lihat dulu dari nomor 3, nomor urut cawapres ketiga. Baik, ini dia nomor urut cawapres ketiga, yaitu Bapak Ganjar. Ini dia cuplikan videonya ketika beliau ini disuruh menjadi imam pada momen-momen tertentu. Baik, ini dia cuplikan videonya.
Baik sahabat, kita sudah melihat momen ketika Pak Ganjar bersilaturahmi dalam rangka untuk melayat anaknya Gubernur Bandung, Jawa Barat ya, Bandung Jawa Barat ya, benar, yaitu Pak Ridwan Kamil, pada saat ditimpa musibah dengan kehilangan putranya. Di situ kita melihat Pak Ridwan Kamil sendiri yang mengimami sholat, dan itu benar sih, yang terbaik memang orang tua untuk mengimami sholat bagi anaknya, karena itu sangat-sangat terbaik. Kerabat terdekatlah yang menjadi imam sholat pada saat ditimpa musibah meninggal dunia. Kemudian pada momen kedua ketika Pak Ganjar berkunjung ke NTB, kalau saya tidak salah, Tuan Guru Bajang ini pernah menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat. Koreksi kalau saya salah ya sahabat. Jadi pada saat Pak Ganjar ini bersilaturahmi ke kediamannya Tuan Guru Bajang ataupun TGB singkatannya, beliau pun menjadi makmum. Kalau yang pertama mungkin masih wajar, sholat jenazah, orang tua ataupun kerabat terdekat yang sangat-sangat terbaik untuk menjadi imam dan membacakan doa. Tapi di momen kedua ini, pada saat beliau bersilaturahmi ke Nusa Tenggara Barat atau kediaman TGB Tuan Guru Bajang, pasti ada di sana ya, sebagai menghormati tamu dipersilahkan menjadi imam. Saya yakin itu sahabat. Jadi pada saat Anda orang besar pergi ke suatu daerah, pasti adatnya dimuliakan, didahulukan, termasuk dalam hal apapun. Kalau misalkan kita muslim, disuruh jadi imam, disuruh jadi pembaca doa dan sebagainya sahabat. Nah, tapi Pak Ganjar memilih untuk menjadi makmum, which is ini tidak ada salahnya. Itu hak beliau, hak asasi beliau. Kita tidak bisa menentangnya sahabat, karena itu memang pilihan beliau. Tapi kebijaksanaan kalau misalkan beliau ini merasa mampu dan sebagainya, ya alangkah baiknya mengambil momen tersebut menjadi imam. Baik sahabat, kita sudah melihat nomor urut yang ketiga. Kemudian kita akan lanjutkan nomor urut yang kedua, yaitu Bapak Prabowo Subianto, yang terkenal sangat gemoy akhir-akhir ini sahabat. Apakah beliau menerima tawaran untuk menjadi imam? Baik, kini kita akan melihat cuplikan video beliau ketika ditawarkan menjadi imam. Saya nggak bisa jadi imam sholat katanya. Ya, saya merasa tahu diri. Betul. Yang jadi imam ya harus orang yang lebih tinggi ilmunya. Betul. Saya tidak takut mengakui saya merasa tidak pantas saya menjadi imam sholat. Lebih baik saya ikuti orang yang lebih tinggi ilmunya dari saya. Untuk apa saya bohong? Untuk apa saya pura-pura kepada kalian? Baik sahabat, kita sudah melihat pengakuan jujur dari Pak Prabowo, dan which is ini sangat-sangat membuat kita ya oke, karena beliau mengaku dengan tegas beliau tidak pantas menjadi imam sholat karena ada yang lebih berilmu tinggi. It's okay, itu benar sahabat. Tapi menurut saya, kalau bisa saya koreksi isi pidato beliau, sebenarnya kata-kata yang lebih tepat itu bukan tidak pantas, karena dalam Al-Quran, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin. Dalam hal apapun kalian itu pemimpin. Kalau misalkan cowok ini ya, ini cowok. Dan setiap kepemimpinan kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Maka oleh karena itu, bagi seorang laki-laki ini pemimpin, itu memang Al-Quran menyebutkan demikian. Sebenarnya untuk Bapak Prabowo ini bukan tidak pantas menjadi imam, akan tetapi banyak yang lebih layak menjadi imam. Jadi sebenarnya beliau ini pantas menjadi imam. Menurut saya pribadi sangat pantas menjadi imam karena beliau laki-laki. Kecuali maaf cakap, kalau misalkan perempuan tidak pantas menjadi imam di sholat berjamaah pada umumnya. Artinya ketika ada jamaah laki-laki, perempuan tidak sah menjadi imam, kecuali makmumnya perempuan semua, it's okay. Tapi kalau misalkan ada jamaah laki-laki, tetap laki-laki lah yang menjadi imam, bukan perempuan. Jadi saya ralat
ataupun mungkin ya sedikit masukan kepada yang pembuat naskah mungkin pidatonya Bapak Prabowo, bukan tidak pantas, akan tetapi banyak yang lebih layak untuk jamaah yang lebih besar. Tapi kalau misalkan jamaah kecil, ya saya pikir pantas Bapak Prabowo menjadi imam. Ya mungkin demikianlah. Semoga didengar ya oleh para pembuat skrip politikus. Pasti kan kalau misalkan politikus ini, pejabat ini menyampaikan pidato, pasti ada yang membuat skrip. Ya presiden mungkin demikian juga. Bisa disebut sebagai penasehat. Baik sahabat, cuplikan ataupun nomor urut 2 kita sudah menyaksikan. Kita sekarang ke nomor urut 1, yaitu Bapak Anies Baswedan. Bagaimana respon beliau pada saat disuruh menjadi imam? Ini dia cuplikan videonya. Kita semua kehilangan almarhum Pak Taufik adalah pribadi konsisten, dan kita semua menyaksikan beliau pribadi yang selalu berjuang berdasarkan pada nilai-nilai yang dia yakini benar dan selalu sanggup untuk menanggung konsekuensi atas keputusan. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan pada saat Pak Anies berkunjung ke kediaman almarhum Muhammad Taufik. Beliau ini salah satu pejabat di pemerintahan, dan Pak Taufik ini almarhum merupakan teman dari Pak Anies. Nah, beliau langsung mengiyakan menjadi imam sholat di kediaman ataupun sebagai sholat terakhir untuk Pak Taufik ini, almarhum Pak Taufik ini. Nah, jadi sahabat, ketika seorang pemimpin itu ditunjuk menjadi imam, harusnya, ini pemimpin dalam tanda kutip yang ideal menurut agama Islam, harusnya dia bisa mengimami ataupun menjadi imam kalau misalkan dia memimpin. Ini konteksnya kita berbicara menurut pandangan Islam. Adapun konteks yang lain ya kita bisa kaji melalui pandangan-pandangan yang lain ataupun pendapat-pendapat yang lain. Tapi kalau misalkan dalam pandangan Islam, sebaiknya ataupun yang idealnya pemimpin dalam Islam itu harus bisa menjadi imam. Walaupun dia ini bacaannya terbatas, artinya dia cuma bisa ayat-ayat yang sangat pendek. Oke, tidak masalah. Yang penting dia bisa menjadi imam. Itu idealnya dalam Islam. Dan ini sudah dicontohkan pada masa Rasulullah SAW, bahkan tersambung kepada sahabat-sahabat yang menggantikan beliau, Khulafaur Rasyidin. Itu semuanya menjadi imam dan bisa menjadi imam. Maka oleh karena itu ketika Anda ingin melihat pemimpin yang memang ideal dalam Islam, salah satu ya, bukan kita bahas pada segi umumnya ini, salah satunya kalau menurut pandangan Islam bisa menjadi imam sholat. That's one point. Itu poin yang pertama. Adapun poin yang lainnya, sidik, amanah, tablik, fatanah, itu bisa kita kaji di lain waktu sahabat, karena kepanjangan nanti konten ini sahabat. Dan cuplikan ini saya ambil ya sepotong-sepotong ataupun cuplikan yang di momen yang singkat. Dan pastinya Pak Anies ini punya cuplikan yang lain sholat. Sahabat bisa drop di kolom komentar linknya supaya teman-teman yang lainnya bisa melihat. Adapun Pak Ganjar juga pastinya sholatnya tiap hari dong. Pasti ada momen-momen yang lain. Tapi saya tidak menemukan referensi ataupun video Pak Ganjar ini menjadi imam. Kalau Pak Prabowo kan sudah jelas, beliau mengatakan ya tidak pantas. Yang tadi saya kasih masukan bukan tidak pantas. Kalau laki-laki itu pasti pantas menjadi imam, cuman ruang lingkupnya aja. Mungkin beliau merasa tidak cocok di kapasitas jamaahnya yang besar. Pasti di keluarganya bisa dong. Bukan tidak pantas jadi imam, lebih tepatnya. Tapi ada yang lebih cocok menjadi imam. Dan Pak Anies pun bukan di satu momen ini aja beliau menjadi imam. Pasti ada di momen-momen yang lain. Adapun tambahannya, sahabat bisa drop di kolom komentar mengenai
ketiga capres ini. Saya tidak menyuruh Anda untuk coblos nomor 1, nomor 2, nomor 3, tapi buka pikiran Anda dengan akal sehat, buka hati Anda dengan baik tanpa ada ya serangan-serangan tertentu, serangan fajar contohnya. Tapi buka pikiran, buka hati untuk menentukan 5 tahun ke depan. Dan ingat, golput bukanlah pilihan. Jadi jangan terbesit di pikiran Anda untuk golput, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Tapi tentukanlah dengan hati nurani dan pikiran yang sehat. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diberi maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih bagi yang sudah menonton konten ini sampai selesai. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan dan pendangkalan akal sehat. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة